Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Agustinisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem komputer. Nah, apa sih komponen sistem komputer itu? Komponen komputer merupakan gabungan dari beberapa jenis perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Masing-masing komponen komputer tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana jika mereka dapat bekerja sama dan terhubung satu sama lain, maka dapat meningkatkan kinerja komputer menjadi lebih baik. Ada 3 komponen pada sistem komputer yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan salah satu jenis komponen sistem komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat dipegang atau diraba. Contoh dari komponen komputer jenis ini antara lain yaitu: yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai komponen input. Dengan kata lain, keyboard merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol dan mengirimkannya ke CPU. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras yang mengoperasikan sebuah komputer. Mouse memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menggerakkan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. Yang ketiga ada mikrofon atau headphone. Mikrofon berfungsi untuk membantu suara kita agar dapat terdengar jelas oleh lawan bicara, sedangkan headphone berfungsi untuk mendengarkan suara kita yang telah diproses dalam komputer tersebut. Yang keempat ada touchpad. Touchpad merupakan salah satu jenis perangkat keras yang terdiri dari papan yang dilapisi sensor khusus yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan jari kita. Touchpad biasanya sering kita temukan pada sebuah laptop sebagai pengganti mouse. Yang kelima ada monitor. Monitor adalah jenis perangkat keras yang bertindak sebagai komponen keluaran. Monitor juga dikenal sebagai layar komputer. Layar ini digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam format grafik. Yang keenam ada pengeras suara atau speaker. Speaker adalah perangkat keras yang bertindak sebagai komponen output. Speaker juga dapat memberikan output dari CPU dalam bentuk suara atau audio. Yang ketujuh ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya yaitu random yang berarti acak. RAM digunakan sebagai media penyimpanan, tetapi memori tersebut bersifat sementara dan acak. Selain itu, RAM juga dapat diakses jika komputer dihidupkan saja. Yang kedelapan ada power supply. Power supply adalah perangkat keras yang memiliki kemampuan untuk menyuplai daya atau tegangan pada komponen komputer. Yang kesembilan ada mainboard atau motherboard. Mainboard atau motherboard dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama bagi sebuah komputer karena di dalamnya terdapat sistem basic input-output system, RAM, FGA card, dan lain-lain. Yang ke-10 ada prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai otak bagi sebuah komputer, di mana jenis perangkat keras ini bertugas untuk memproses segala instruksi pada komputer. Yang ke-11 ada heatsink. Heatsink atau pendingin PC adalah perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Fungsi utama dari heatsink sendiri sebenarnya sama dengan kipas pada umumnya, yaitu untuk memberikan suhu dingin pada prosesor sehingga kinerja prosesor menjadi lebih stabil. Yang ke-12 ada hard disk. Hard disk atau HDD adalah salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Yang ke-13 ada kartu FGA atau Virtual Graphic Array. Kartu FGA adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memproses dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Yang ke-14 ada flash disk. Flash disk atau drive USB adalah media penyimpanan untuk perangkat PC dan laptop. Tidak ada data yang akan hilang meskipun daya komputer dimatikan. Yang ke-15 ada optical drive. Optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard
drive atau flash drive, yaitu sebagai media penyimpanan. Yang ke-16 ada SSD. SSD atau kepanjangan dari Solid State Drive atau Solid State Disk adalah sebuah perangkat untuk menyimpan data menggunakan seperangkat integrated circuits yang berfungsi sebagai memori untuk menyimpan data tersebut secara permanen. Yang ke-17 ada LAN card. LAN card atau juga dikenal sebagai adapter Wi-Fi adalah perangkat komputasi yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya sama dengan LAN card yang ditujukan untuk menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Software merupakan komponen komputer yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun jangan salah, software memiliki peran penting bagi sebuah komputer untuk dapat menjalankan segala macam instruksi atau perintah yang masuk pada hardware komputer. Nah, contoh dari komponen komputer software adalah contoh software yang pertama adalah perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan salah satu software primer yang harus ada pada komputer. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai penghubung dan pengendali antara hardware dan software lain. Yang kedua ada web browser. Web browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menerima dan menampilkan berbagai macam informasi yang berasal dari internet. Yang ketiga, perangkat lunak pemutar audio. Perangkat ini merupakan salah satu software yang berfungsi untuk memainkan file audio atau musik pada komputer. Yang keempat ada perangkat lunak pemutar video. Software ini berfungsi sebagai pemutar video. Yang kelima ada perangkat lunak pengolah gambar. Software ini merupakan perangkat yang lebih spesifik digunakan untuk mengedit gambar atau membuat desain. Yang keenam adalah perangkat lunak antivirus. Software ini dapat berfungsi untuk mencegah dan membersihkan berbagai virus yang masuk pada komputer. Komponen komputer yang terakhir adalah brainware. Brainware atau yang biasa disebut dengan perangkat otak merupakan pihak yang mengoperasikan komputer atau dengan kata lain adalah pengguna komputer itu sendiri.